Baik, kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Kalau bicara tren bersepeda, ternyata tidak hanya digandrungi di tanah air, tapi kalau dari yang saya dapat catatan bahwa bahkan di negara-negara besar seperti di Eropa, di Scotland, di Edinburgh, yang saya baca barusan dari artikel bahwa peningkatan orang bersepeda juga mencapai 200% sekian. Bahkan di Amerika juga hal ini terutama di Amerika Barat ya, ini banyak sekali orang-orang yang tadi hobi goes. Jadi semuanya peningkatan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di beberapa negara terkait tadi kebijakan lockdown dan juga rasa bosan, dan akhirnya mereka memilih aktivitas olahraga yang murah, meriah, yang nggak murah juga, kadang mahal, tergantung sepedanya. Nah, untuk segmen ini saya akan berbincang dengan Dr. Andika Raspati SPKO, ini spesialis olahraga, sudah terhubung bersama kami. Selamat malam, Dr. Andika. Selamat malam, Mas Dino. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, salam sehat ya dok ya. Ini luar biasa. Saya bicara dengan dokter SPKO, knockout, olahraga. Ini saya kadang perlu nih konsultasi langsung karena saya suka olahraga juga dok. Dan kita tahu bahwa sebenarnya olahraga juga tadi saat ini agak risky ya. Karena banyak sekali orang-orang yang masih takut olahraga. Atau juga malah yang nggak apa-apa olahraga biar sehat, biar kuat imun ya dok ya. Betul sekali Mas. Oke dok, kita bicara sepeda dok. Nih, Yuk. Anda melihat fenomena sepeda yang tengah digandrungi saat ini. Dari perspektif Anda sebagai seorang tadi dokter spesialis olahraga, ini boleh nggak sih sebenarnya bersepeda di tengah pandemi? Bagus nggak sih? Oke, jadi sebenarnya kebiasaan bersepeda ini tuh jadi kayak ada plus dan minusnya Mas Dino. Oke. Kalau kita bicara plusnya itu, yang saya happy ngeliatnya adalah masyarakat jadi lebih sehat dan mungkin lebih aktif bergerak. Ya. Dan ini cuman masalahnya memang harus diperhatikan adalah bagaimana seorang itu bersepeda di tengah pandemi. Betul. Nah, karena kita banyak ya di jalan itu yang namanya Tuhan tuh rame-rame gitu kan. Ya. Gitu, biasanya ngopi-ngopi gitu kan, contoh kan. Mesti diperhatikan karena memang di era pandemi seperti sekarang hal-hal seperti itu bisa ya meningkatkan resiko lah untuk transmisi COVID. Oke, jadi sebenarnya bersepeda kalau tadi jaga jarak, nggak terlalu rame, oke-oke aja ya dok ya? Kalau kita bicara orang yang memang bersepeda, sesuai dengan kemampuan dia, dengan dosisnya dia, dengan porsinya dia, kalau memang tadi protokolnya dilaksanakan dengan baik, ya bagus sebenarnya. Karena bisa meningkatkan imun dia juga kan. Yeah. Bisa membuat orang itu lebih aktif, bisa membuat orang itu lebih bugar. Dan yang namanya olahraga bersepeda itu kan dia bisa meningkatkan juga imun. Oke. Sehingga bisa diharapkan sekarang. Ya, karena ya kita nggak bisa menyampingkan tadi. Kalau olahraga tuh memang harus sih dok. Mau ada atau nggak ya pandemi, ya ini paradigma yang harus dirubah. Orang Indonesia kan kadang olahraga is not a choice. Padahal it's kalau saya sih salah satu kewajiban sih. Setuju dok ya? Iya. Setuju banget. Okay. Bagusnya memang dianggap sebagai sebuah lifestyle. Iya. Nah dok, kalau Anda melihat sekarang, kan kita tahu bahwa tidak semuanya patuh. Bahkan Car Free Day sempat ada lalu ditutup. Tapi banyak sekali orang yang masih bersepeda, makin rame tapi tidak tadi maskernya mungkin sembarangan, terus juga jaga jaraknya tidak. Nah Anda melihat ini harusnya seperti apa tadi? Ya. Malah nggak sehat dong berarti sepeda ketika terlalu rame di jalan raya dengan jumlah orang ratusan bahkan ribuan. Iya. Jadi begini Mas Juno, kalau kita bicara kita mau olahraga nih ya mau itu sepeda, mau itu lari, jogging, apapun lah. Itu kita mesti ingat kembali, tekankan kembali, itu kita mau ngapain sebenarnya. Nah, niatnya kita apa ya dok? Kita mau sehat, untuk aktif bergerak dan menjadi sehat dan bugar, atau untuk social need, kebutuhan sosial. Oke. Karena kalau kita bicaranya kebutuhan sosial, yang lebih dititik beratkan adalah kumpul-kumpulnya. Oke. Tapi kalau kita bicara kita mau sehat bugar, kita akan lebih patuh sama protokol. Jangan terlalu rame-rame, jaga jaraknya, ya kan. Dan juga tadi kita bicara orang itu sekarang sepedahan, apalagi baru mulai, itu sering banget nih kepancing sama teman-temannya, ya kan. Teman-temannya yang udah biasa sepedahan dengan kecepatan tinggi gitu kan, jarak jauh. Sementara ada orang yang baru mulai, itu dia akhirnya jadi harus terpaksa untuk ngikutin teman-temannya. Betul. Padahal mungkin dia belum sebugar itu. Nah, jadi intinya
artinya Nah. adalah orang itu mau sepedahan, niatnya Oke. mau apa? Kalau misalnya saya sarankan Oke. bagusnya adalah untuk sehat seperti Baik, itu. ini pengalaman pribadi kayaknya dok. Bener sih dok, karena kalau Iya, kita iya. bicara niat, ini kalau mau olahraga di tengah pandemi, niatnya tuh apa dulu ya? Baik mau itu olahraga sepeda atau apapun itu di gym juga yang sekarang udah dibuka. Niatnya apa? Kalau social needs ya tadi bahwa memang akan rentan, tapi ketika memang niatnya untuk olahraga, saya sih lebih suka sendiri sih dok, karena kita Oke. bisa bebas bergerak juga, masker juga nggak selalu bisa kita pakai kan. Jadi tadi kalau sendiri tuh juga lebih contemplation juga ya dok, kayak ngerenung, mikir many things, right? Kayak Bener banget. self healing juga olahraga. Nah dok, Bener banget. penggunaan masker ini juga penting. Oke. Saya ya beberapa waktu lalu juga sempat ngobrol sama dokter Reisa ya terkait masker. Sebenarnya kalau kita olahraga baik itu jogging ataupun sepeda, kalau nggak ada orang ya di sekitar kita, no one's around, nggak apa-apa maskernya dibuka. Tapi ketika ada mulai orang rame harus pakai masker. Anda Ya. sendiri menyarankan gimana kalau masker? Oke, jadi begini, memang sekarang kalau bicara orang olahraga pakai masker apa enggak, sangat bergantung Oke. dengan orang itu olahraga di mana. Oke. Kalau orang itu berolahraga di tempat yang memang sepi, nggak ada orang, tadi kata Mas Dino, no one's around, Iya. berarti kan bisa kita katakan kemungkinan transmisi COVID-nya sangat rendah. Mhm. Dari mana dia dapat dropletnya kalau nggak ada orang, begitu Betul, kan? betul. Nah, tapi masalahnya adalah kalau kita sekarang melihat banyak orang yang memang berolahraga di tempat yang ramai, bergerombol, berkerumun, mencari tempat yang memang hits gitu kan untuk olahraga, pasti kan banyak kerumunan orang. Mhm. Dan disitulah jadi terpaksa harus pakai masker, Oke. gitu loh. Dan disitulah yang memang orang bilang, dok, tapi kan kalau misalnya pakai masker, nggak bahaya tuh olahraga pakai masker. Hmm. Sebetulnya kita bisa mengatur intensitas kita. Hmm. Artinya kalau Oke. misalnya kita memang tadi, kita memilih untuk olahraga di tempat yang rame-rame sama teman-teman, kan terpaksa pakai masker tuh. Artinya, ada yang harus dikorbankan, yaitu intensitas. Kita nggak bisa lagi nih, lari cepat biasanya, atau goes cepat biasanya. Hmm. Harus lebih santai, lebih slow, sambil dirasa-rasa. Oke, kecepatan segini, saya aman apa enggak nih? Pelan-pelan, dirasa-rasa, dan baru diprogres kemudian. Gitu sih. Ya karena memang ya pasti akan berpengaruh dengan pernapasan tadi ya dok, tidak bisa Banget. sekenceng biasanya. Sport mask juga sudah banyak kan dok sebenarnya kalau pilihan yang ingin olahraga itu rekomen nggak sih dok? Nah, jadi gini, sekarang ini kan banyak tuh, karena memang sekarang dari segi peraturan gitu kan, juga kalau sekarang peraturan kita kan kalau keluar, pokoknya mau nggak mau ngapain juga mesti pakai masker kan kalau kita ke tempat umum. Ya. Nah, mulai itu bermunculan yang namanya masker training gitu kan, dengan ventilasi lah, dengan sistem respirator Ya. segala macam. Tapi masalahnya adalah begini, masker itu kalau semakin enak dipakai bernapas, itu yang harus dipertanyakan adalah seberapa efektif dia menyaring. Karena contoh aja. Dulu nih banyak orang yang bersepeda menggunakan buff karena dianggap buff itu nyaman dipakai bernapas. Ya, dan akhirnya Tapi sekarang dilarang. kemudian, iya, kenapa? Karena memang ternyata ya dia terlalu renggang bahannya, Oke. sehingga dikatakan tidak menyaring droplet. Makanya kenapa enak dipakai bernapas. Nah, kalau kita melihat pada masker yang sekarang dijual banyak untuk olahraga dengan respirator, itu mungkin kita harus lihat lagi nih bagaimana tingkat daya saringnya. Oke. Jangan sampai kita hanya mengutamakan yang penting enak dipakai napas, tapi ternyata si masker itu tidak terlalu menyaring. Nah, ini kan Oke. jadi kurang baik juga ya. Oke, jadi yang paling penting tuh ya kita lihat dulu maskernya, bukan bicara mahal atau tidaknya dok ya, karena banyak yang Iya, mahal belum tentu three ply tadi ya, 3 lapis. At least Iya, masker belum medis tentu. masih udah paling bener lah dok ya untuk saat ini ya. Nah, gini, Ah. kalau bicara untuk olahraga, Mas Dino, saya justru sebenarnya lebih Kain. menganjurkan pakai masker kain. Oke, Ya. oke. Karena Kenapa? gini, kalau kita bicara olahraga pakai masker, itu tuh kita mesti benar-benar bagaimana kita bisa win-win nih. Win yang pertama adalah jangan sampai terlalu renggang si bahannya, karena takutnya nggak nyaring droplet. Oke. Tapi juga jangan sampai terlalu engap. Jangan sampai breathability-nya ada kemudahan bernafasnya terlalu sulit. Oke. Karena itu juga akan menjadi nggak nyaman olahraganya. Jadi kita cari somewhere in between yang tidak terlalu sulit bernafas. Jadi saya nggak merekomendasikan N95 gitu ya. Oh enggak, itu Enggak, sangat enggak. susah dok untuk nafasan. Iya, Nah. dan bahkan juga saya pribadi ya, kalau saya melihat masker surgical itu pun juga sebenarnya breathability-nya agak sedikit sulit untuk dipakai untuk Betul. olahraga. Oke. Makanya tapi juga jangan yang terlalu renggang. Jangan pakai yang modelnya kayak box tadi misalnya gitu kan. Jadi somewhere in between, itu kalau saya pribadi itu merekomendasikan masker kain. Masker kain. Tetap yang Ya, tadi tapi- 3 ya, lapis tadi ya dok ya, ada Ya, sesuai dan SNI. memang
Iya, cari juga ininya, kita siapkan ganti. Kalau misalnya kita lagi latihan terus basah karena keringat, kita ganti. Betul. Ini juga jadi perhatian bahwa satu masker tuh tidak cukup ya dok. Jadi setiap hari kita harus bawa at least 2 atau 3. Karena setiap habis aktivitas sudah mulai lembab, itu memang harus ganti ya dok ya? Iya, apalagi kalau olahraga lebih cepat kan dia karena keringat basah kan, makanya Betul. mesti ganti. Buat cadangan. Iya, apalagi jadi intinya bahwa bersepeda, mau itu sendiri atau rame-rame harus pakai masker dan pilih yang aman ya dok ya? Ya, kalau memang apalagi tadi, kalau memang kita tempat yang rame, kita mau ketemu banyak orang, sangat harus pakai masker. Oke, dok, kita kembali bicara sepeda tadi. Berarti salah satu item yang harus kita lakukan adalah tadi harus menggunakan masker saat bersepeda. Jaga jarak juga penting, jangan berkerumun. Ada hal lain dok yang harus kita lakukan selama bersepeda di tengah pandemi ini? Oke, jadi sebenarnya ini kan sekarang tadi ya, kalau misalnya protokol, kalau misalnya memang kita ke tempat yang ramai pakai masker ya kan, misalnya kita harus sepedahan rame-rame bisa pakai masker. Kemudian juga jaga jarak setuju banget gitu kan. Cuman juga yang sering kelupaan adalah tadi kita sekarang lagi menghadapi era di mana sepeda sangat hit sekali. Betul. Semua orang bersepeda, semua orang itu ibaratnya buat pansos juga ada gitu ya, yang buat di medsosnya gitu kan. Nah, harus selalu diingat bahwa tubuh manusia itu punya batasnya masing-masing. Baik. Artinya kalau misalnya kita bersepeda sama teman, sama rekan segala macam, jangan terlalu kita bercermin sama mereka. Karena mungkin mereka yang udah bersepeda lama, udah bertahun-tahun goes, itu punya kebugaran yang jauh lebih tinggi. Mereka punya kemampuan bersepeda yang jauh lebih advance dari kita. Kalau memang kita rasa kita baru mulai gitu kan, karena tadi ikut-ikutan segala macam, atau memang baru sadar pentingnya bergerak gitu ya, coba kita mulai dari yang ringan-ringan dulu. Dari yang nggak terlalu ngoyo dulu. Jangan terlalu intens dulu. Tapi pelan-pelan ditingkatin. Pelan-pelan, mungkin begitu sih. Baik. Dok, kalau bicara ideal dok, saat bersepeda, durasi ideal tuh berapa lama sih dok? Dan bagus nggak sih kalau ya ada orang-orang yang bisa berapa jam gitu? Karena kita tahu, kalau saya sih pemahaman saya sebagai orang awam ya, sepeda kardio ya dok ya, bagus untuk fat loss segala macam. Tapi Anda melihatnya durasinya ideal berapa? Oke, jadi kalau kita bicara durasi yang ideal tuh sangat banget bervariasi sebenarnya mas ya. Walaupun memang gini, secara kita lihat, kalau kita mau sehat, kalau kita sekedar mau memenuhi rekomendasi kesehatan, sebetulnya berolahraga yang sifatnya kardio, termasuk bersepeda, itu dengan 150 menit dalam seminggu, itu sudah cukup baik. 150 menit dalam seminggu? Iya, itu akumulasinya ya. Jadi contoh misalnya kita bersepeda 3 kali seminggu, berarti sebenarnya 50 menit lah, sejam deh, nggak contoh. Itu sudah dianggap baik untuk kesehatan. Tapi kan sekarang banyak nih orang-orang yang kayak tadi yang Mas Dino bilang, banyak orang yang udah hardcore cyclist gitu ya. Bisa sampai Bandung dok, Jakarta Bandung. Jadi ya kayaknya tuh udah kayak naik motor tuh, udah berasa jauh banget segala macam, nggak masalah. Saya hanya bisa mengingatkan bahwa di era pandemi sekarang itu kita juga harus menghindari overtraining. Jangan sampai terlalu berat, jangan sampai terlalu lelah gitu untuk bersepeda. Dan ada penelitian yang mengatakan bahwa setelah kita berlatih secara berat dan panjang, panjangnya berapa lama? Beberapa literatur mengatakan 90 menit lebih, ya, itu mulai terjadi penurunan imunitas. Jadi memang sebenarnya kita harus hati-hati banget nih kalau misalnya memang kita termasuk orang yang senang long ride gitu ya. Diusahakan kalau misalnya kita mau bersepeda lebih dari 90 menit, jangan sampai kita terlalu effort, gitu. Atau kalau misalnya mau lebih aman, ya jangan lebih dari 90 menit sebenarnya ya. Tapi kan memang tadi banyak banget orang yang ngerasa, saya pemanasannya sejam sendiri gitu kan. Jadi memang tadi, paling kita mengatasinya dengan cara tadi, kita jangan terlalu berat sekali kecepatannya. Jangan terlalu keras ya dok ya, karena overtraining ini juga kalau olahragawan yang biasa olahraga ini jadi perhatian. Ya kayak nge-gym juga ya dok, nggak boleh terlalu lama gitu, karena overtraining malah kondisi tubuh jadi rentan tadi. Termasuk imunitas. Jadi turun. Ya luar biasa infonya dok. Nanti kita sambung kapan-kapan, ini luar biasa edukasinya, karena kita ingin semua orang tetap tadi punya semangat untuk olahraga, tapi tetap harus ikuti protokol kesehatan ya dok ya. Pastinya mas. Baik, terima kasih Dokter Andika Raspati SPKO atas waktunya. Selamat bertugas, sehat-sehat dok. Yes, semakin juga. Thank you semuanya. Ya, dan demikianlah segmen ini, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini.